Anda kembali bersama kami di Ajos Jabar untuk membahas mengenai evaluasi kerjaan dari Wali Kota dan juga Wakil Wali Kota Bandung jelang 100 hari kerja. Nah, tadi mengenai PKL sempat terpotong ini perbincangan kita. Mungkin Pak An ingin menambahi juga mengenai PKL ini karena apalagi di Cicadas ini pedagangnya sangat banyak, Pak. Lalu kemudian juga seperti yang dikatakan oleh Pak Imanuddin tadi, ini tampaknya para PKL sudah menggunakan lahan yang lebih besar dibandingkan dengan trotoar kita begitu. Seperti apa, Pak An? Ya, saya kira memang Pak Oded sekarang menjadi wali kota pasti akan lebih memahami terkait masalah PKL. Karena apa? Ketika menjadi wakil wali kota, dia kan sebagai ketua pansus Satgasus PKL. Artinya dia 5 tahun ini menguasai PKL. Tapi kan persoalan PKL itu dari tahun ke tahun belum menemukan titik pemecahan yang baik. Karena apa? Pertama adalah PKL itu tidak bisa diusir begitu saja, karena kan itu merupakan usaha kecil masyarakat. Ketika masyarakat ekonomi sekarang lagi lemah, kemudian masyarakat ingin berjualan, nah justru tugas pemerintah lah yang bagaimana membina para PKL itu. Kalau di Perda yang tentang pedagang kaki lima itu jelas bahwa pemerintah kota harus membina dan juga merelokasi PKL gitu, tidak mengusir, kemudian tidak boleh menghilangkan PKL, karena itu bagian dari usaha kecil masyarakat. Nah, cuman persoalannya pemerintah seperti yang tidak berdaya untuk mencari relokasi di mana yang pas untuk PKL. Kebanyakan PKL direlokasi di tempat-tempat yang tidak layak, tidak manusiawi, sehingga PKL kembali lagi berjualan di tempat asal gitu. Padahal ada beberapa peraturan daerah yang harusnya pemerintah langsung dilaksanakan, di mana di setiap minimarket, kemudian pasar-pasar modern itu wajib ada tempat untuk relokasi para UKM, termasuk PKL. Kalau di Kota Bandung kan ada ribuan para pasar modern itu ya, para toko-toko modern itu, mereka punya tempat khusus parkir. Kalau misalkan disisihkan untuk UKM, sepertinya PKL bisa di sana. Kemudian ada mal-mal yang tidak digunakan, itu bisa direlokasi di mal tersebut. Kita pernah Kota Bandung merelokasi PKL dan berhasil. Di Cibadak, PKL pada waktu itu tidak mau dipindahkan. Tapi ketika dipindahkan di Gede Bage dengan pasar yang baik, terus kemudian layak, pedagang pindah di sana, kemudian pemerintah mempromosikan tempat tersebut, Gede Bage menjadi wisata belanja. Kita akrab dengan Cimol ya, Dengan Cibadak Cimol. Mall dulu. Bukan hanya masyarakat Bandung, tapi masyarakat luar daerah juga datang ke Gede Bage. Artinya bahwa pemerintah sekarang juga bisa membuat relokasi-relokasi sehingga ke depan khusus pasar PKL ini menjadi wisata belanja masyarakat. Karena apa? Harganya murah, terus kemudian ada tawar-menawar di sana, kemudian produknya itu produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, baik ya. Jadi diharapkan juga itu tadi, misalkan permasalahan PKL ya, berikanlah mungkin solusi yang paling tepat untuk para PKL ini. Karena memang banyak yang khawatir akhirnya direlokasi tempatnya jadi jauh, malah jadi tidak laku. Ini banyak khawatiran dari para PKL seperti itu, Pak An. Dan pemerintah harus tegas juga terhadap peraturan daerah terkait masalah PKL. Ada 3 zona. Zona hijau, itu artinya boleh PKL berjualan. Ada zona kuning, PKL berjualan boleh, tapi berbatas waktu. Ada zona merah, yang sama sekali tidak boleh PKL berjualan. Karena apa? Ketika PKL berjualan, maka jalan akan macet. Nah, sekarang ini banyak zona-zona merah yang digunakan oleh PKL untuk berjualan, kemudian pemerintah tidak menindak tegas, sehingga akan berdampak kepada kemacetan di mana-mana. Nah, saya kira ini yang menjadi permasalahan utama adalah penegakan aturan. Oke, mengenai kemacetan juga ada yang menjadi salah satu hal yang disoroti adalah ada rencana dengan penambahan flyover di beberapa titik. Nah, tapi kan ini tampaknya adalah mungkin ini long term ya, untuk jangka panjang. Nah, menurut Pak Imanuddin sendiri dengan upaya kemacetan dengan dihadirkannya flyover seperti apa? Flyover memang bisa menjadi salah satu solusi ketika ada titik-titik yang memang persimpangan, kemudian orang banyak menunggu giliran, kemudian waktu itu tidak sesuai dengan jumlah antrian yang panjang sehingga terjadi penumpukan, maka kemacetan itu akan terjadi. Diharapkan memang flyover itu menjadi salah satu solusi, contoh seperti di Antapani gitu ya. Hanya memang yang perlu dipertimbangkan adalah ketika proses pembangunan itu ada berapa banyak
kemacetan yang justru akan timbul gitu. Tapi masyarakat banyak yang menilai bahwa yang di Antapani pun tampaknya belum bisa Iya. menyelesaikan permasalahan Iya. kemacetan yang ada di Antapani dan sekitarnya Iya, begitu. betul. Karena memang sebetulnya flyover itu di satu sisi dia di titik awal dia akan menjadi solusi kemacetan, tetapi dengan lancarnya di awal berarti akan terjadi penumpukan ketika di ujungnya flyover itu. Sehingga yang harus perlu diperhatikan, pembangunan flyover itu harus disertai dengan rekayasa lalu lintas yang memang benar-benar by design. Bukan hanya membangun flyover, tetapi merekayasa jalur-jalur transportasinya sendiri, sehingga flyover itu tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Sama halnya dengan penambahan exit tol ya. Penambahan exit tol mungkin sekilas akan, ketika ada titik kemacetan, ketika ini dibuka exit tol, mungkin ini akan memecah. Tetapi ini akan merubah psikologis manusia untuk berlalu lintas gitu. Ketika di sini ada exit tol, maka orang yang tadinya tidak terpikir untuk melalui ke daerah situ, dia akan melalui ke situ. Sehingga lama-kelamaan itu akan menjadi sumber permasalahan kemacetan baru. Nah ini yang perlu dikaji oleh pemerintah. Bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menganalisis bagaimana perilaku masyarakat akan terpengaruh oleh adanya pembangunan itu sendiri. Oke, baik. Nah, Pak An, ini mengenai kemacetan ada rencana flyover, kemudian juga penambahan bus juga rencananya seperti itu. Seperti apa menurut Pak An? Kan kalau kita melihat kemacetan itu bukan harus melihat berbagai macam aspek. Kenapa di Kota Bandung ini terjadi kemacetan? Pertama adalah jumlah kendaraan itu kan tidak sebanding dengan luas jalan di Kota Bandung. Sudah tidak sebanding. Artinya pasti kemacetan akan terjadi. Nah, terus kemudian solusinya seperti apa? Salah satu di antaranya bisa dengan flyover. Tapi flyover tadi betul kata Kang Iman, flyover dibangun harus terintegrasi dengan wilayah-wilayah yang sekitarnya. Seperti misalkan di Antapani. Itu ada flyover, tapi kemudian di Jalan Jakarta di penempatannya tidak ada rekayasa jalan. Artinya macet panjang sampai ke Antapani. Nah, ini hanya memindahkan macet satu ke tempat yang lain. Tapi banyak juga sebetulnya yang bisa kita upayakan gitu ya. Pertama adalah di Kota Bandung ini rute angkot ini tidak jelas. Rute angkot tidak jelas. Banyak kemacetan terjadi karena angkot banyak ngetem. Contoh di Raja Wali. Terus kemudian di Kira Condong. Kalau kita ya Mbak Mas Ayu di Kira Condong diam berdiri, ada berapa angkot yang lewat sana? Margahayu, Ledeng, kemudian juga ada 5 trayek. Riung Bandung, banyak sekali angkotnya. Nah, artinya bahwa angkot harus di rerouting, harus di rute ulang. Karena apa? Itu tidak efektif dan itu terlalu gemuk sehingga banyak kantung-kantung yang tempat ngetem angkot itu menyebabkan kemacetan. Terus kemudian yang berikutnya adalah bagaimana membuat kantung-kantung parkir. Karena apa? Di pusat-pusat kota yang menyebabkan kemacetan itu karena parkir di bawah jalan. Terus kemudian juga tadi PKL itu menyebabkan juga kemacetan. Jadi kalau masalah macet di Kota Bandung itu banyak hal. Jadi tidak bisa karena macet kita akan bangun flyover kemudian macet akan beres, tidak. Banyak hal itu yang harus dipikirkan. Harus dipikirkan bersama. Jadi nggak bisa mungkin dengan flyover dan penambahan bus, misalnya transportasi publik menyelesaikan kan begini. Macet? Kita kan punya TMB. Ya, ada beberapa bus TMB yang sudah disiapkan. Tapi persoalannya adalah masyarakat kita kesadaran untuk naik transportasi massal kan masih kurang. Betul. Karena apa? Mereka malas untuk berjalan kaki 100 meter. Ya, kalau di luar negeri, di Jepang, di negara-negara maju, mereka tuh berjalan kaki, ya, untuk naik transportasi massal. Kenapa mereka naik transportasi massal? Pertama adalah kalau naik mobil pribadi biayanya mahal. Parkir saja satu hari bisa 200.000. Betul. Ya, artinya kalau dikonversi mending naik angkot transportasi massa atau mending pribadi pasti transportasi. Nah di kita sebaliknya. Kalau menggunakan transportasi massa bebannya lebih tinggi. Baik. Mendingan DP motor daripada harus naik angkot. Jalan kaki jauh gitu. Nah, ini berarti merubah pola masyarakat selama ini memang tidak mungkin butuh waktu yang sangat lama begitu, tidak bisa langsung 1-2 tahun bisa berubah. Ini pasti butuh waktu yang cukup lama begitu ya. Tadi saya sampaikan bahwa merubah habit masyarakat itu sangat membutuhkan waktu. Mereka harus bertahap, bertahapnya. Dalam artian apa? Ketika pemerintah punya sebuah wacana, harus ada langkah-langkah. Pertama, bagaimana aware masyarakat itu bahwa pemerintah sedang membuat sebuah program yang tujuan seperti itu. Kalau sudah aware,
pasti masyarakat akan interest, mencari tahu bagaimana sih programnya sudah sampai mana. Ketika sudah interest, desire, masyarakat ingin membantu supaya program itu berjalan. Ketika sudah desire, maka pasti akan action. Masyarakat pasti akan melakukan hal-hal yang diinginkan oleh pemerintah. Tahapan-tahapan itu yang harus dilaksanakan. Sekarang pemerintah kan hanya punya wacana, tidak punya konsep. Bagaimana supaya masyarakat sadar? Tidak punya konsep. Padahal konsep itu harus terukur, kemudian harus tertata, rapi. Satu saja tidak dilakukan, maka kesadaran tidak akan terjalin. Jadi percuma kalau sudah ada program tapi masyarakat akhirnya tidak terlibat, pasti tidak akan terwujud begitu ya program yang ada ya. Contoh, dulu Kang Emil kan bagus programnya. Menyiapkan kantung-kantung sampah di setiap pelosok gitu ya. Tapi ketika masyarakatnya belum sadar, 1 minggu hilang tuh tong-tong sampah itu. Iya betul. Terus kemudian malah dibawa pulang ini kayaknya. Ketika zaman Padada di Asia Afrika, supaya masyarakat tidak tertabrak yang nyebrang, dibangun JPO. Kemudian di Pasteur dibangun JPO. Tapi ternyata tidak digunakan. Masyarakat melintasnya masih di jalan. Baik, kita masih akan terus membahas mengenai jelang 100 hari kerja dari Wali Kota dan juga Wakil Wali Kota Bandung. Tetap bersama kami di iNews Jabar, kami akan segera kembali.